Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Riau, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang selalu sehat. Amin. Lalu kemudian segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Jumpa lagi nih sama kita ya. Ya. Sudah lama kita nggak jumpa ya. Udah banyak bulannya. Udah lama banget kita nggak collab bareng. Berarti kalau misalnya kita udah duduk bareng kayak gini, ada informasi-informasi penting yang harus lo dengerin, bro. Iya. Oke, jadi kita hari ini bakal ngebahas soal apa nih, bro? Kita akan bahas tentang sosialisasi PPDB Riau 2023, khususnya yang untuk SMK ya. Wow, untuk SMK Negeri 2 Dumai SMK ya. Negeri 2 Dumai tentunya. Apa nih bocoran-bocoran? Bocoran-bocorannya tentunya ada beberapa persyaratan, kemudian jadwal, dan juga ada perbedaan-perbedaan dari PPDB 2022 di PPDB 2023 ini. So, apa saja perbedaan-perbedaannya? Cek it out di video ini. Oke, ini di sebelah saya sudah ada Kak Eka Vidya ya. Kak Eka Vidya ini adalah guru elektro di SMK Negeri 2 Dumai ya. Kalau yang ini Pak Saiful. Nah, ini juga salah satu guru yang kece juga di SMK kita ini. Guru TKJ ya, bro? Ya, guru TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, sekarang udah ganti nama tuh jadi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Kalau elektronika tuh ada dua ntar. Ada elektronika industri, ada audio video. Audio video. Dua-duanya bakal ketemu sama kita. Cakep nih. Oke, Kak Eka, tadi kita udah bahas tentang adanya perbedaan dari penyelenggaraan PPDB di tahun 2022 di tahun 2023 nih. Highlight-nya apa aja? Kalau bisa tahu kasih bocoran nih ke adik-adik kita yang di SMP ataupun di MTS yang berencana untuk melanjutkan ke jenjang SMK, khususnya yang ada di Kota Dumai ya. Khususnya yang ada di Kota Dumai. Dan juga mungkin orang-orang tua yang perlu informasi ini ya. Karena orang tua juga perlu supaya tidak ada miskomunikasi. Ya, Oke, benar. silakan Kak Eka, mungkin apa aja perbedaannya? Pertamanya? Jadi ada sedikit perbedaan nih, bro, guys, yang di luaran. Perbedaan-perbedaan di PPDB 2022 sebelumnya dengan 2023. Apa aja? Yang pertama, kalau dulu pernah ada prestasi, ya. Ya, prestasi itu tingkatnya boleh nasional, boleh internasional, ya kan? Sekota boleh nggak sih kalau nggak salah? Kalau dulu bisa. Bisa ya, cuman memang ada kategori ya. Ada kategorinya. Hanya saja kalau dulu itu kan biasanya yang banyak dijadikan prioritas itu adalah yang perorangan. Yes. Nah, kalau yang 2023 ini gimana, Kak? Kalau yang 2003 nih gue denger selentingan kayaknya grup juga akan diterima. Yang beregu ya? Iya, yang beregu. Oke, jadi kalau di tahun 2022 itu prestasi tingkat internasional itu bisa ikut seleksi, dan itu tingkatnya biasanya yang diterima itu adalah yang perorangan. Kalau yang sekarang di PPDB 2023 ini yang secara beregu juga itu diakui gitu. Diakui. Ya. Jadi untuk khusus nih ya, untuk prestasi internasional. Kalau yang dulu di 2022 teman-teman yang punya prestasi internasional, prestasi apa aja lah yang bentuknya personal ya. Sama rata prioritasnya ya. Perorangan, kalau dulu kan kita tetap ikut seleksi nilai. Kalau sekarang kalian langsung jalur langit lolos, coy. Buat yang punya prestasi ya, iya. prestasi yang tingkatnya internasional itu diprioritaskan langsung. Langsung lulus tanpa seleksi apapun. Ada jalur tolnya ya. Ya, ada jalur tolnya, tol angin kayaknya. Tapi sekali lagi prestasi ini harus dibuktikan. Dibuktikan dengan sertifikat yang memang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi nggak boleh lo bikin sertifikat sendiri gitu ya. Iya. Nah, itu kalau untuk prestasi, guys. Kalau seandainya untuk prestasi yang lain-lain, nah itu tadi kayak yang dijelaskan, ada kelompok, ada atau beregu, ada yang sifatnya personal. Contohnya kalau misalnya beregu, lu tuh juara futsal, selalu main futsal, juara sampai juara kemana-mana. Futsal terbaik, itu kan satu tim ya. Iya, yang mana tim, terbaik semua ya. Iya kan, semuanya kan terbaik. Tapi kalau kiper terbaik itu gimana? Itu perorangan nggak sih? Kiper terbaik gitu mungkin, atau tahfiz itu kayaknya. Kalau tahfiz perorangan, pasti udah perorangan jelas ya. Nggak ada tahfiz rame-rame. Nggak ada rame-rame ya. Murotal rame-rame ya. Ya, jadi itu tadi ya, bisa diterima sekarang untuk yang beregu gitu ya. Intinya lu bisa buktiin dengan sertifikat yang memang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, perbedaan selanjutnya, Kak, yang menarik nih, yang paling menarik ini sepertinya. Apa namanya ya? Ada namanya jalur prestasi nilai rapor. Biasanya sih di SMA ya. Kalau di kita nggak ada. Nggak ada, cuman kita tetap ada
pada saat penginputan itu ada menginputkan nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Iya, dulu gitu. Dulu gitu di Kalau 2022. sekarang, Jadi memang kita harus ngupload rapor semester 1 sampai semester 5, kemudian diinput nilainya, iya, itu baru diverifikasi ya Kak ya. Agak repot ya, cuman Apakah sama nilai yang diraport sama yang diinputkan ya? Kalau sekarang Kak perbedaannya apa? kalau yang sekarang itu nanti kita bahas juga lebih rinci, tapi intinya selentingan-selentingannya itu ada nggak pakai nilai rapor satu-satu lagi, tapi sudah nilai rata-rata aja nanti yang diinput. Nilai rata-rata yang dikeluarkan oleh sekolah itu Di sekolah mereka. Oke, berarti ketika kita mau nginput itu kita sudah terima format nilai rata-rata dari Yes. semester 1 sampai semester 5. Iya. Bukan raport satu-satu lagi yang kita inputkan Iya, ya. enggak, Kayak per mata pelajaran dulu Iya. seperti itu ya kayak Kasihan Pak operatornya Juli. Ya, buat adik-adik juga yang menginputkan nanti kan banyak tuh dari rapor ya, Iya, mata repot pelajaran ya. A, B, C diinput satu-satu. Kalau Bisa sekarang salah. cukup nilai rata-rata yang dikeluarkan oleh sekolah dari semester 1 sampai semester 5 itu yang akan di-upload dan diinputkan. Yes. Nah, khusus untuk prestasi tahfiz ya kan. Kalau dulu kan dibuktikan dengan sertifikat di lembaga-lembaga yang memang diakui, ya kan. Nah, kalau sekarang meskipun teman-teman itu sudah punya sertifikat dari lembaga yang diakui, tetap nanti akan diuji langsung oleh guru agama di SMK-nya kita. Oh, berarti yang ini agak lebih ketat ya? Iya, agak lebih Jadi ketat. tidak hanya sekedar sertifikat yang menyatakan beliau itu tahfiz, Tahfiz. tapi tetap ketika masuk nanti itu tetap akan Diuji Diuji kembali. lagi Kalau oleh memang dia hafalnya juz 30 guru ya, agama. oke silahkan monggo diuji juz 30-nya Oke, gitu oke. ya. Lalu kemudian, nah kalau biasanya itu tahun kemarin nih agak heboh-heboh nih gimana? Saya kan dari luar kota ya kan. Ya. Orang tua saya pindah kerja, bisa banget ya. Jadi kalau lu masuk SMK 2, cuman lu dari daerah mana aja di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa orang tua ini sudah pindah. Itu bisa dibuktikan dengan surat pindah tugas. Ya, surat pindah tugas ini bisa antar provinsi, kabupaten atau kota. berarti bisa antar provinsi, kabupaten atau kota. Kalau antar kecamatan mungkin nggak ya? Antar desa terlalu dekat ya. Apalagi antar RT ya. Pindah ke RT Terlalu sebelah. dekat, Pak. Intinya lu masih di rumah Iya. ya ngomong kayak gitu. Ngapain? Iya, benar ya benar. ampun deh. Oke. Kemudian apa lagi Kak perbedaannya Kak yang dari 2022 ke 2023? Banyak sih, ada beberapa lagi yang beda ya. Di sini kalau dulu itu inget nggak Pak? Kalau kita daftar Ya. di satu sekolah itu kita bisa banget milih di 3 jurusan berbeda. Ini khusus SMK ya. Kalau di Khusus SMA kan SMK. cuma satu, nggak ada Iya. lagi pilihan. Khusus di SMK biasanya kalau misalnya lu daftar ke SMK 2, lu boleh pilih 3 jurusan. 3 jurusan. Jurusan Oh iya. pertama yang lu pengen, nah yang Ada kedua- pilihan ya Kak? Ah, Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Iya, Oke. 2 dan 3. Kalau sekarang kayaknya itu nggak bisa lagi. Oh gitu ya. Jadi kalau lu masuk ke SMK 2 lu hanya bisa pilih 1 jurusan. Oh ya, berarti bagus dong Kak. Karena kemarin tuh banyak kejadian gini. Terkadang adik-adik kita yang mau calon siswa itu mau masuk itu mereka harus memilih 3 pilihan sekaligus, 1, 2, dan 3. Nah itu diseleksi otomatis oleh sistem. Ketika dia mungkin hatinya tuh pengen ke jurusan yang pertama, pilihan yang pertama, namun ternyata berdasarkan sistem seleksi itu dia lompat ke pilihan yang kedua, kemudian tiba-tiba dia lompat lagi ke pilihan 3 dan ternyata lulus dia ke pilihan 3. Sementara itu bukan pilihan dari hatinya gitu. Itu kadang-kadang kalau setelah lulus itu Kurang minat ya? Kurang minat dia, nggak Belajarnya. cocok. Kemudian juga kadang-kadang kesempatan dia untuk pindah ke sekolah. Artinya gini, dia daftar di sekolah A. Ada 3 pilihan. Dia harus keluar dulu dari 3 perankingan ini. Baru dia bisa pindah ke sekolah lain untuk pilih jurusan yang sama atau ke sekolah yang sama untuk jurusan yang berbeda. Padahal waktu udah mepet. Padahal ya. waktu udah mepet. Nah, kalau sekarang itu sudah berubah ya Kak ya. Oh, Jadi udah ketika daftar kita cukup pilih satu saja program keahlian atau penjurusan yang kita inginkan. Ketika itu tidak lulus, ya udah dia bisa daftar lagi sebanyak 3 kali juga. Iya, 3 kali di sekolah yang Di sekolah yang sama, berbeda atau sekolah yang berbeda. sekolah yang sama tapi jurusannya tidak boleh dipilih jurusan Benar. yang sebelumnya sudah gagal. Berarti kalau di sekolah yang sama, kalau misalkan sudah gagal dari seleksi, kita mau daftar lagi itu harus di jurusan yang berbeda ya. Ya, Tapi harus kalau di di sekolah jurusan yang lain berbeda. bisa dengan jurusan yang sama. Kalau di sekolah lain ya emang nggak aja gitu kan. Tapi ini negeri ya, kalau swasta kan nggak. Ya, siap. Jadi oke deh, misalnya contohnya gue nggak lulus di elektronika SMK 2 gitu. Gue bisa kok ngambil di elektronika SMK 3, SMK yang SMK lain. 5 ya, di Dumai kan ada banyak SMK lain gitu. Oke. Next,
Apalagi yang beda nih, ini Nah, harus kalau catat. misalkan ada problem ataupun ada pertanyaan itu ada layanan pengaduannya itu yang kalau dulu itu cuman ada di penyelenggara PPDB sekolah atau datang ke panitia sekolah dan sama Dinas Pendidikan Provinsi. Yes. Di 2023 ini ada tambahan satu. Kalau misalkan kita ada di Kota Dumai, Dinas Pendidikan Provinsi itu ada di Kota Pekanbaru kan kejauhan. Iya, jauh Nah, sekarang banget. bisa cabang Dinas Provinsi. Kalau kita itu ada di Duri ya kalau Iya, nggak salah Duri, ya, kalau nggak cabang salah. perwakilan dari Dinas Provinsi. Jadi nggak perlu ke Pekanbaru, cukup ke Duri. Nah, itu Ya, pusat lebih pengaduan. praktisnya sebenarnya lu bisa ke praktisnya sekolah. seperti itu. Tapi sebenarnya. lebih enaknya ke sekolah ya. Ke sekolah karena lebih Lebih pasti dekat. ya. Terus Bener. informasi yang akan didapat juga akan lebih inilah di sekolah. Iya. Nggak ngantri-ngantri di sono kan. Oke. Kalau di SMK 2 tuh kita punya media-media sosial yang bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada seperti ini nanti akan tayang di channel YouTube official kita, kemudian juga ada di Instagram kita tentunya nanti kita akan kontak ke admin kita, kemudian juga di TikTok kita juga ada ya. Ya boleh. TikTok Jadi kita kalau aja misalnya juga. masih ada yang kurang paham, lalu kemudian ada yang mau ditanya-tanya tentang apa aja terkait PPDB yang di SMK kita khususnya, kalian boleh aja langsung kunjungin laman media sosialnya SMK Negeri 2 Dumai. Komen aja di sana, insya Allah Ya, akan ntar nanti dibahas oleh ada di bawah sini nanti ya. Kang editor. Oke. Kemudian lagi Kak, tadi itu adalah beberapa sekilas perbedaan antara PPDB 2022 dan 2023 yang khususnya SMK ya. Karena kita dibahas di sini adalah yang memang untuk SMK. Kemudian ada nggak syarat-syarat khusus atau mungkin syarat-syarat secara rincinya supaya adik-adik ini bisa lebih paham lagi, orang tuanya juga bisa lebih mengerti. Kalau gitu. biasanya di SMK kita itu ada surat kesehatan ya. Ah ya, oh berarti ini termasuk dalam persyaratan khusus ya? Persyaratan khusus. Ini disclaimer ya, nggak untuk semua sekolah, hanya ada beberapa sekolah dan ini biasanya sekolah tersebut yang meminta ya. Meminta. Suratnya seperti surat keterangan kesehatan atau tidak buta mungkin warna, tidak buta warna, bertato, tidak bertindik dan lain tidak sebagainya. bertato, tidak bertindik. Biasanya kalau bertindik ini cewek bertindik ya, Ya, cuman cewek juga ada larangan ya, nggak Iya, boleh lebih nggak dari boleh dua. lebih dari Karena satu di satu telinga. Ya, telinganya ada dua ya. Jadi kalau lebih dari dua lubang untuk wanita Itu, juga nanti akan diperiksa. Kalau yang laki-laki hati-hati. sama sekali nggak boleh Nggak tindik boleh ya. ada tindik. Tato juga sama sekali. Ini nggak. buta warna juga penting karena Ya. buat teman-teman yang mau masuk SMK itu sangat-sangat penting. Apalagi jurusan elektro nih. Iya. Ada pembacaan kode warna ya untuk resistor ya Kak ya. Ntar merah semua bisa dibaca. Bahaya kalau warna nggak kenal ya. Iya, iya, Oke. Kemudian lagi Kak, kita mungkin bisa sampaikan beberapa syarat-syarat mungkin yang umum ya yang bisa diketahui oleh adik-adik kita atau orang Yes, tua kita. kalau tadi kita udah dengar perbedaan-perbedaannya, otomatis di persyaratan-persyaratan yang nanti adik-adik bakal lampirkan itu pasti ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Iya. Ini dia persyaratan-persyaratan yang harus adik lengkapi di tahun 2023. Oke, apa saja? Yang pertama, Otomatis teman-teman harus bikin akun dulu lah. akun dulu ya di Ya. PPDB Riau nanti ya. Nanti ada Akun websitenya. dulu, lengkapi dulu biodata peserta didik ya. Calon peserta didik untuk di SMK 2 itu harus dilengkapi dulu biodatanya, tidak ada yang kosong. Ingat-ingat seluruh biodata harus diisi dengan lengkap dan benar. Jadi kalau misalnya nama bapaknya Fulan, jangan diisi Maimunah. Iya, karena nanti ada tim verifikator yang akan memverifikasi, membedakan antara data yang adik-adik input dengan data dokumen yang diupload itu harus sama. Harus sama. Kalau nggak sama nanti otomat ya. memang bisa di ini sih, bisa di kontak bahwa tolong data tidak cocok, tapi itu akan makan waktu. Yes, Kita dan- nanti bisa rugi waktu dengan peserta lain. Iya, yang Ya? harusnya mungkin kita sudah tahu hasilnya kita Iya, mungkin nggak masuk benar. karena kita terlalu lambat, akhirnya kita nggak bisa daftar di sekolah lain. Karena nanti ada kelompok pendaftaran ini yang terpengaruh juga dengan waktu ya. Iya benar. akan Misalkan dari terpengaruh jarak, dengan siapa waktu, jarak terdekat, kalau misalkan sama usia, siapa yang tertua, kalau misalkan ternyata sama juga usianya, waktu pendaftaran ini juga dipertimbangkan. So jangan sampai kita kehilangan banyak waktu dalam proses pendaftaran ini. Oke Kak, jadi yang di PPDB 2022 kemarin kan kita ada adik-adik ini kan ada nginputkan titik koordinat ya Kak ya untuk Yes. posisi mereka ketika mereka mendaftar. Nah di 2023 ini ada juga nggak? Tetap ada, tapi ada. sekali lagi titik koordinat ini nanti akan diverifikasi kembali oleh operator, petugas di sekolah. Apakah titik koordinat ini sesuai dengan kakak yang adik-adik punya? Oh ya tetap berarti diverifikasi lagi kita daftarnya di titik mana itu sesuai nggak dengan kakak ya? Iya. Jadi intinya ajuannya tetap kartu keluarga. Iya, kartu Oke. keluarga. Ini hati-hati ya. Yang kakaknya di mana, tinggalnya di mana, nanti mungkin ada persyaratan khusus Iya, lain. ada persyaratan Misalnya ada lain. harus melampirkan kakak lama atau apa. Benar. Ya nanti kita akan spill itu nanti yang persyaratan khusus. Kemudian untuk nilai rapor tadi ya, kita cukup minta nilai rata-rata aja. Ya, Biasanya ini sih penting, dari ini penting. penting Karena sekali. dari tahun-tahun sebelumnya itu kan selalu menginput nilai satu-satu di rapor. Itu misalnya Iya. matematika berapa, bahasa Indonesia. Itu setiap Itu satu semester baru ya? Iya. Semester 2, Nah, semester 3 ini gitu. yang penting harus disampaikan ke Iya. teman-teman di luar sana yang mau daftar di SMK 2. Sekarang kita sudah tidak input nilai rapor satu-satu lagi,
Tapi kita hanya meminta, atau provinsi ini cuma meminta nilai rata-rata setiap semester. Yang dikeluarkan oleh sekolah iya, ya? Dari Oke. semester 1 sampai semester 5. Nah, nilai rata-rata ini dapatnya di mana? Jadi adik-adik nggak ngerata-ratain sendiri, nggak gitu. Tetap dari Karena sekolah. akan salah nanti Iya. mungkin cara merata-ratakannya. Iya. Harus diminta oleh pihak sekolah atau di sini SMP-nya, MTS-nya, dan itu harus ada tanda tangan kepala sekolahnya. Formatnya gimana? Itu nanti ada kita contohin formatnya. Nanti kita akan ada spill ya. Iya, Sini apa formatnya di bawah ada. ya. Oke. Formatnya ada dan ini dikasih tahu ya. Nanti kalian harus minta ke pihak sekolah sebelumnya. Ini nggak bisa nih rapor lagi. Ada formatnya nanti tersendiri. Ya. Kemudian lagi Kak, dokumen-dokumen tersebut nanti akan diupload dengan scan yang asli. Jadi jangan fotokopi yang di-scan, tapi dokumen asli tersebut yang di-scan. Ya banyak sih aplikasi Kak ya. Ini kadang-kadang kalau yang adik-adik kita mungkin ya boleh dibilang kurang tahu, dan juga orang tuanya juga mungkin mohon maaf tidak mengerti dengan teknologi, kan ada sedikit kesulitan ya. Tapi kalau saya rasa adik-adik sekarang sudah inilah ya, sudah lumayan bagus lah, rata-rata kita sudah punya smartphone. Iya. Nah, di smartphone sekarang kan sudah bisa pakai aplikasi. Contohnya mungkin kayak aplikasi-aplikasi scanner itu Iya, ya. ada aplikasi scanner. Nah, Tapi ini jadi- penting jangan difoto. Ya, harus di-scan bagusnya ya. Iya, kalau di foto itu ada kemungkinan dokumennya itu ngeblur. Bener. Lalu kemudian begitu kirim filenya itu nanti mengecil, Makanya nggak harus terbaca. pakai aplikasi khusus, karena dari aplikasi itu memang bagus dia bisa otomatis ya menandakan bahwa ini adalah hasil scanner bukan hasil foto. Hasil dokumen juga jangan lupa disimpan. Bener, disimpan. Ada saran juga nih Kak. Kayaknya kalau udah zaman teknologi saat ini disarankan semua dokumen tersebut disimpan ke satu cloud, misalkan contoh nih Google Drive gitu ya. Jadi kapanpun dan dimanapun kita butuh kita bisa akses. Nah, jangan nggak ketinggalan di mana, di tempat fotokopi, nggak Iya. ketinggalan gitu, nggak bawa berkas gitu ya. Nah, ini juga tahun kemarin itu terjadi karena mungkin kolektif ya rame-rame di tempat fotokopi atau di mana gitu. Akhirnya dokumen si A dan si B tertukar. Kalau tertinggal atau hilang itu lebih repot lagi Ini Kak. tertukar sama siapa? Kita yang operator atau panitia itu pusing ini gimana gitu. Iya. Oke, kemudian tadi masalah penguploadan dokumen. Yang pertama biasanya yang diupload itu adalah ijazah. Yes, ya, pastilah. Kalau nggak ada ijazah, lu nggak lulus berarti. Nggak lulus ya berarti. Atau mungkin ada yang SKL mungkin Kak yang Ya, baru tamat nih surat iya, keterangan surat lulus ya, keterangan karena lulus. ijazahnya mungkin masih ada waktu belum keluar gitu ya. Nih boleh dari tamatan tahun berapa aja nih? Kalau misalkan ijazah itu biasanya yang sudah megang ijazah itu di tamatan 2021 atau 2022. Kalau yang barusan tamat bener fresh graduate 2023 ini ketika pendaftaran kemungkinan besar ijazahnya kan belum terbit tuh. Jadi bisa cukup dengan menyerahkan surat keterangan lulus aja dulu. Ya, tapi yang asli ya. Yang Nggak asli. boleh fotokopi. Kalau seandainya pun misalnya anggaplah sesuatu terjadi lalu kemudian ijazah atau SKL asli ini hilang, terbakar dan lain Ya. sebagainya, boleh fotokopi cuman sudah dilegalisir kayaknya. Tapi yang diupload tetap scan ya, Iya, hasil scan. scan. Tapi nanti kalau Hasil scan. Berarti sudah- pemberkasannya tetap bawa yang asli. Kemudian lagi yang kalau diupload itu kartu keluarga tentunya ya untuk diverifikasi. Iya. Kemudian ada surat pernyataan keabsahan dokumen. Nah, tahun lalu nih banyak yang bertanya nih, apa itu surat keabsahan dokumen? Itu nanti ada di webnya. Iya, jadi kalau Tinggal misalnya download. Jadi adik-adik download dulu, print, tanda tangan di atas materai, kemudian scan lagi baru diupload. Gitu ya Kak ya? Nah, iya, ini juga terjadi kemarin. Nah. Banyak teman-teman yang daftar di 2022 kemarin itu bikin sendiri. Jadi ini nggak boleh dibikin sendiri. Iya. Formatnya sudah ada di website PPDB Riau. Tinggal Jadi download saja silahkan di sana. di-download. Dan materai yang digunakan saat ini adalah materai 10.000. 10.000. Tanda tangan gak usah sayang-sayang. Memang lumayan ya, 10.000 berarti belinya sekitar 11 sampai 12.000. Pokoknya materainya harus kecoret. Materainya harus terkena tanda tangan kita. Jadi jangan Iya. materai terus tanda tangannya 5 meter dari materai. Jangan. Gitu ya. Oke Kak, next ada berikutnya itu misalkan yang untuk khusus sesuai jalur ataupun kelompok seleksi itu apa aja Kak? Tunggu. Masih ada yang ketinggalan. Oh Itu masih ada yang ketinggalan? Masalah kakak. Oh iya benar. Kakak ini kalau tahun sebelumnya di tahun 2022 kakak itu kan 1 tahun minimal ya. Umur kakaknya 1 tahun. Umur kakaknya kakak punya umur, nggak lu doang Pak punya Iya. umur. Masih muda, masih tahun. Kalau sekarang gimana Kak? Kalau sekarang? Harus minimal 2 tahun. Intinya berumur 2 tahun per nanti 1 Juli 2023 ini. Iya. Tapi yang berumur 2 tahun ini emang hanya dikhususkan untuk bagi jalur tempatan dan afirmatif. Kalau misalkan di luar jalur itu,
ya nggak pengaruh sih sama umurnya Kak. Nggak Mau baru pengaruh ya. setahun, mau baru 6 bulan juga Arung boleh. bebas lah ya di jalur Bebas. lain. Tapi yang khusus 2 tahun ini hanya untuk jalur tempatan ya, kelompok tempatan sama afirmasi ya. Oh Oke. ya, tadi juga lu belum disebutin. Jadi surat keterangan rata-rata rapor, nilai rapor yang diambil dari sekolah itu juga harus di-scan. Ingat Harus ya. di-scan ya. Ingat ya harus. Semua berkas itu di-scan aja, Ya. dikumpulin di dalam satu folder. Dan ingat itu harus ditandatangani oleh kepala sekolah Oke. yang di SMP atau MTS sebelumnya. Iya. Oke, kemudian Kak, syaratan berikutnya Kak. Untuk jalur-jalur atau kelompok-kelompok khusus ya, ada namanya sertifikat, penghargaan, piagam-piagam yang memang sesuai klasifikasinya kita, itu harus dibuktikan juga, berarti harus di-scan juga. Iya. Kalau lo pernah juara misalnya Olimpiade Matematika, Fisika Internasional ya, lo scan gitu. Itu termasuk akademik ya? Iya, Oke. akademik. Kalau non akademik itu contohnya ya olahraga. Olahraga. Lo jadi atlet atau apa, ya kan? Kalau olahraga tuh harus biasanya dilegalisir oleh KONI biasanya kayak Iya, KONI benar, atau dari Kemdikbudristek. Jadi nggak sembarangan juga ya Iya. yang bisa diakui. Jadi dari KONI atau Kemdikbudristek, Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian apa lagi Kak? Misalkan punya surat keterangan tidak mampu ya ini, tapi ini Iya. jatuhnya ke syarat khusus ya. Ya, ini persyaratan khusus Iya. untuk beberapa jalur saja. Ini Iya. untuk jalur tempatan dan jalur afirmasi biasanya. Apa saja jalurnya nanti kita tetap Prestasi juga ya di infokan. sini. Surat keterangan Kalau tidak mampu. untuk jalur afirmasi ya, Heeh. nah itu harus ada surat keterangan tidak mampu, KIP contohnya, KIP, ya. lalu kemudian PKH. kemudian surat keterangan disabilitas juga Kak ya? Iya, disabilitas kalau Iya. memang kita dalam keadaan yang mohon maaf disabilitas. Disabilitas. Kalau yang perpindahan orang tua ya tentunya pasti ada surat Harus ada surat tugas pindah orang ini, tua. dan ini resmi dikeluarkan oleh lembaga atau instansi di tempat orang tua kita bekerja Benar. gitu. Nah kalau yang hafiz Kak, ada Sama. khususnya nggak? Ada khusus nggak? Tadi udah kita bahas kayaknya Iya, ya. udah juga kita bahas Selain tadi. dia hafiz, minimal 2 juz kalau nggak salah ya. Iya. Minimal 2 juz. Selain ada sertifikat juga akan diuji langsung kembali, oleh tapi sertifikat tetap harus guru dilampirkan. agama ya. Tapi yang diupload sekarang nih prosesnya upload tetap sertifikat dulu. Oke Kak. Berikutnya Kak, Jadwal. kapan kira-kira adik-adik kita ini bisa mulai kan? Ini kapan? Udah buka apa belum gitu kan? Itu Iya, adalah iya, pertanyaan iya, yang iya, paling rame nantinya Iya, ya. jangan terlambat gitu kan. Ujuk-ujuk lah, nggak ada tutup aja Iya. gitu. Ini jadi adik-adik harus gerak cepat ya. Iya. Kalau di tanggal 17 sampai 20 Mei ya, update video ini mungkin nanti di tanggal 18. Iya. Karena ini termasuk bagian sosialisasi ya. Sosialisasi. Jadi ini jadwal sosialisasi itu di tanggal 17 sampai 20 Mei. Ini yang kita lakukan sekarang. Nah, Tapi ini Kak, informasi yang kita sampaikan ini adalah informasi yang terbaru hingga saat ini. hingga saat ini, Ya. kalau seandainya nanti ada perubahan, boleh langsung dicek aja di website Ya, PPDB nanti resmi akan ada Riau. informasi seumpama ada perubahan di kemudian hari. Boleh juga nanti akan diinformasikan di website, di Instagram atau media-media sosialnya SMK Negeri 22. Kemudian adik-adik ini mulai ada namanya istilahnya pra pendaftaran untuk mereka bikin akun, upload dokumen itu kapan Kak waktunya? Yes, kalau pra pendaftaran itu dari tanggal 22 Mei sampai 26 Mei. Jadi term waktunya itu sedikit, yang mau daftar banyak, ayo cepet-cepetan ya kan. Karena nanti pendaftaran ini juga akan mempengaruhi lu keterima atau enggak. Itu nanti kita Iya. bakal jelasin lagi nih. Jadi dulu ada yang bingung nih Kak di tahun 2022 antara pendaftaran sama pra pendaftaran. Jadi adik-adik dan juga buat para orang tua, pra pendaftaran itu adalah tempat ataupun waktu yang disediakan di mana kita akan meregistrasi akun. Ya kalau misalkan ada masalah, akunnya segera dilaporkan ke satuan pendidikan, baik itu yang pendidikan tempat Anda ingin melamar ataupun juga sebelumnya di SMP. Kalau di SMP ataupun di MTS mungkin terkait NISN ya nomor induk siswa nasional. Kadang-kadang ada yang tidak sinkron, apalagi yang dari adik-adik dari MTS ya, itu biasanya dia kan biasanya tidak ada- di Dapodik kan. Iya. Karena beda kementerian. Di sana Kementerian Agama, kita Kementerian Kemdikbudristek ya. Nah, jadi itu nanti ada masa namanya itu pra pendaftaran. Jadi kapan dokumen-dokumen tadi kita upload, nilai tadi kita input. Nah, di masa pra pendaftaran ini. Jadi namanya walaupun kita sudah upload itu masih pra pendaftaran. Nah, pas pendaftaran Kak, yang kita lakukan adalah di sanalah kita pilih sekolah. Jadi ketika kita di pra pendaftaran itu kita input semua biodata, upload nilai semuanya dokumen, sampai situ tahapnya. Stop dulu. Belum bisa milih Jadi sekolah. intinya kalau di pra pendaftaran itu adalah mengisi data diri kita sendiri dan mengisi dokumen-dokumen yang akan kita ajukan ke sekolah-sekolah yang akan kita daftar. Itu namanya Oke. pra pendaftaran. Jadi belum daftar. Belum bisa milih sekolah. Belum bisa milih sekolah. Menunya belum kebuka. Belum kebuka. Biasanya gitu. Nanti baru bisa daftar itu atau memilih sekolah itu tanggal 29 Mei sampai 2
12 Juni di tahun yang sama 2023. Nah, di sini bertarung rebutannya ya. Iya. Nah, mulai pendaftaran dibuka di situ bertarung berebut Iya, siapa karena cepatnya. nanti kalau seandainya teman-teman mungkin ada yang sama datanya, maksudnya data di sini mungkin rata-rata nilai atau apa, kriterianya itu sama di apanya, jadi dilihat juga umur dan waktu pendaftaran. Siapa yang lebih cepat? Siapa cepat mungkin dia akan lebih cepat keterima. Nah, kemudian dari masa pendaftaran itu Kak ada masa verifikasi ya. Verifikasi Yes. ini adalah masa di mana tim verifikator dari setiap satuan pendidikan atau panitia itu akan menseleksi bahwa data yang diinput dengan dokumen yang diupload itu sejalan, sesuai. Itu ada masanya juga Kak ya. Nah, Ada itu masanya terjadi di tanggal 29 Mei sampai 26 Juni. Loh, Kak, kan 29 Mei itu kita pilih sekolah. Iya, begitu data atau dokumen adik nyampe ke kita, itu langsung kita diverifikasi. Nah. Menghemat waktu kan, karena Iya. kita juga mikir adik-adik nanti kalau misalnya nggak lulus di sekolahnya kita, boleh pilih sekolah lain. Jadi adik-adik kalau lebih cepat mendaftarnya, masuk ke tim verifikasi langsung verifikasi data. Cepat. Jadi kalau misalkan daftarnya lambat, teman-teman lain dulu yang akan diperiksa. Iya. Siapa dulu dia yang akan diperiksa. Jadi yang dapat antri di belakang. Jadi sistemnya Iya. kui ya, antri Iya. seperti itu. Jadi lebih cepat lebih bagus gitu. Tapi juga jangan terburu-buru, jangan Iya. mentang-mentang disuruh cepat terus adik-adik Minimalkan kesalahan. benar. Oke. Kemudian berikutnya Kak, pengumumannya seleksi oleh sistem ya. Iya, jadi Iya. Selain kita sebagai verifikator itu melihat data-datanya itu udah benar atau enggak, jadi sistem atau lebih gampangnya tuh dipahami Aplikasi masyarakat. ya, aplikasi Aplikasinya ya. si PPDB ini tuh akan melakukan seleksi sendiri. Jadi mana yang nilainya tinggi, mana yang enggak tuh mereka itu otomatis ya. Itu by aplikasi ya. By aplikasi. Jadi By kita aplikasi. ya udah kita nunggu Kita aja. hanya input saja itu diproses oleh itu terjadi di aplikasi. tanggal 27 sampai 30 Juni 2023, lumayan ini ya. Iya. Termnya dari Mei Pantengin sampai terus itu. Juni. Ya, pantengin Dan itu penting harus dilihat. Benar-benar. Nanti kalau kira-kira udah jelas misalnya nih, saya daftar di SMK Negeri 2 jurusannya Kimia Industri misal. Ternyata setelah 2 hari saya memilih sekolah, nama saya tuh nggak muncul. Udah keluar dari rankingan. Udah nggak ada lagi, nilai saya udah nggak mampu bersaing lagi dengan yang teman-teman yang daftar yang lain. Iya. Cepet-cepet tarik dan Iya. daftar di jurusan yang berbeda di sekolah yang sama Atau cari sekolah lain. Ya, tapi tetap punya 3 kesempatan. Punya 3 kesempatan Iya. di SMK dengan jurusan yang berbeda, tapi tetap daftar terus, daftar Tetap lagi. daftar terus, sampai 3 Nggak, kali kesempatan. Gitu Nah, ya. kemudian kalau setelah itu berarti Kak kalau sudah seleksi kan tentu ada hasil ya. Hasil. Pengumumannya kapan sih Kak kira-kira nih secara jadwal? Insya Allah kalau misalnya tidak ada hambatan, tidak ada perubahan jadwal, insya Allah kita bakal umumkan itu tanggal 1 Juli 2023. Oke, dan daftar ulangnya Kak? Daftar ulang setelah itu otomatis tanggal 2 sampai 5 Juli itu waktunya kalian daftar ulang, datang ke sekolah membawa berkas-berkas asli Iya. seperti yang waktu itu di-scan. Jadi apa yang sudah diupload itu kan file. Nah, dokumen aslinya dibawa ketika pendaftaran ulang. Dan ini juga penting kalau di SMK kita kan biasanya ada dokumen khusus tuh kayak yang kita Bener. sebutkan tadi, ada yang Iya. tidak buta warna, kesehatan, bebas narkoba dan lain sebagainya itu kan. Kalau di website PPDB Riau itu kan tidak diminta dokumennya, tapi ketika melakukan pendaftaran ulang dokumen ini harus dibawa. Ya. Nanti lebih rincinya akan kita siarkan juga di website kita ya. Yes, Di website benar, ataupun di benar, Instagram benar. kita nantinya. Setelah itu ya udah sekolah aja lu gitu. tanggal Selamat 13 diterima. Juli. Ya. Selamat diterima. Hari masuk sampai, sekolah pertama masuk sekolah tanggal berapa Kak? 13 Juli kalau memang 13 tidak ada Juli, perubahan kalau misalnya jadwal tidak ya. ada perubahan jadwal. Oke. Kemudian kita mau bahas apa lagi nih Kak? Kita bahas tentang mungkin Jalur. yang lebih rinci lagi Kak ya? Iya. Lebih rinci. Jadi sama seperti PPDB sebelumnya itu ada kriteria yang bisa masuk ke SMK-nya kita. Iya. Ada 3 kalau nggak salah saya. Bener. Yang pertama Kak, Oke, jadi kriteria untuk jalur tempatan itu ada sendiri. Nah, jalur tempatan ini adalah lu. kita kalau SMK kelompok Kak. Oh iya, jalur. sorry. Iya, kelompok. Ke bawah Kelompok, kalau ke bawah, SMA ke bawah, jalur, ya. kalau ke SMK kelompok. SMA jalur, SMK Kelompok. Jadi Iya. kalau kelompok tempatan itu adalah lu yang punya rumah deket banget sama sekolah. Iya, paling Jadi dekat misalnya dengan nih, sekolah. ini banyak terjadi. SMK 2 itu kan memang di Dumai Selatan, tapi kan daerah Bukit Datu ya agak ke Iya. arah deket dengan tengah kota. Kalau Iya. rumah lu di Bukit Timah,
lu jangan ambil jalur tempatan karena itu udah jauh. Jauh. Menurut pengalaman-pengalaman Pasti kalah sama yang deket-deket ya? Iya, pengalaman-pengalaman sebelumnya itu mereka yang keterima di jalur tempatan ini itu paling yang deket-deket banget. Misalnya cuma 100 meter. Ya, emang di seputaran 50 sekolah. meter, 10 meter. Jadi memang di lingkungan sekolah itu. Tapi tetap dibuktikan sama kakak ya, Kak ya? Iya, tetap harus dibuktikan dengan kakak Ya, harus dibuktikan dan dengan kakak. daya tampung juga nggak sebanyak kelompok reguler nanti. Ya, Jadi ya. jangan mentang-mentang lu tinggal di Dumai lu ngambil jalur tempatan. Tetap ada persentasinya. Ya, tetap ada persentasinya seberapa banyak sih kelompok tempatan ini diterima dari 100% ya? Ya. Oke, biasanya sih kalau ada kelompok tempatan ini mungkin 10% ya Kak ya? Iya, mungkin sekitar dari 10%-an. semua total daya tampung. Cukup kecil ya. Cukup Jadi kecil. kalau Tapi misalnya cukup enak kalau memang yang rumahnya deket gitu Rumah ya. deket, Udah ini. jalur tol gitu ya. Oke, kemudian dan Kak, dia harus dibuktikan dengan kakak tadi ya. kakak. Jadi, Nah, kakak di jalur di kelompok tempatan ini yang umurnya harus 2 2 tahun minimal ya. per Tuh. 1 Juli Oh, 2023 tuh harus umurnya 2 tahun. Iya, jadi- berarti dia terhitung dari 1 Juli 2021 minimal berarti ya. Ya, tadi gue salah nyebutin 2019, sorry. Iya, 2021. Di 1 Juli 2021. Jadi kalau misalnya nanti ternyata gue nih orang sini kok, rumah gue di sini cuman karena emak gue atau bapak gue punya adik baru, gue ganti kakak nih, boleh melampirkan kartu keluarga yang lama. Jadi harus Misalkan ada pisah bukti. kakak gitu ya, tapi Iya. kakak baru ini masih terlalu baru gitu kan. Sementara dia memang betul-betul tinggal di daerah situ, cuman karena kakaknya udah pisah, berarti lampirkan kakak yang lama ya. Ya, fotokopi kayaknya boleh. Boleh. Karena kalau kita ganti kakak asli ditarik ya. Iya bener. Jadi fotokopi kayaknya nih. Ya, fotokopi kakak lama ketika pengurusan itu, ketika mau bikin kakak baru, kakak lama jangan hilang. Jangan fotokopi hilang minimal. ya. Karena Kalau- kemarin ada kasus ya Kak ya. Ada. Kita sudah pakai kakak baru, kakak lama udah ditarik gitu. Fotokopiannya nggak ada. Waduh, agak sedikit repot kita. Iya, itu mungkin nanti koordinasi lagi dengan pihak sekolah. Iya, Mungkin dengan pihak saja sekolah. nanti bakal dimintai surat-surat keterangan domisili Iya. dari RT, RW atau apa, kita nggak tahu. Oke. Nah, kemudian Kak, misalkan ini kan tadi berdasarkan kakak juga udah, kalau berdasarkan jarak, mau misalkan nih jarak rumahnya sama nih, tetanggaan tetanggaan dia. sama gua kan, jaraknya nggak 2 meter Dan kan. sama-sama minat ke sekolah gitu ya. Nah, kan jaraknya sama, maka akan dipilih apa Kak biasanya? seleksinya? Biasanya kalau kita berdua nih, kayaknya Iya. lo duluan ya, lo lebih tua. Gua lebih tua ya. Ini umur shaming. Jadi ya kalau misalkan jaraknya sama itu usia yang lebih tua itu lebih didahulukan. Yes, kalau Kalau seandainya misal kita sama-sama tua, siapa cepat dia dapat siapa cepat dia dapat ketika pendaftaran, siapa yang duluan mendaftar, dialah yang jadi yang akan kita jadi prioritaskan untuk jadi gitu ya. ini yang diterima. Kemudian berikutnya Kak, kelompok apa Kak? Kelompok afirmasi ini apa namanya hampir mirip dengan kelompok yang sebelumnya tempatan. Jarak dari rumah kalian dari sekolah yang dipilih itu juga nggak bisa terlalu jauh. Cuman ada tambahan. Cuman ada Tambahannya apa, Kak? syarat-syarat. Selain jarak, kakak sama masih seperti yang sebelumnya. Lalu ada syarat selanjutnya adalah kalian berasal dari keluarga yang maaf kurang mampu secara finansial atau mungkin teman-teman adalah penyandang Disabilitas. Berarti dibuktikan dengan seperti kartu Indonesia Pintar ya, atau kartu KIP, yes. atau surat keterangan tidak mampu, ya atau surat-surat sejenis ya mungkin Iya, ya. program keluarga Program harapan keluarga gitu harapan, kan. gitu. Lalu kemudian SKTM nih surat dari lurah ya Pak ya, jangan Iya. dari RT ya. Karena kemarin Siap. ada yang ngasih dari, Dari RT. RT. Dia harus diurus hingga Iya, sampai iya, ke iya. kelurahan. Bener. Gitu. Sisanya sama berarti ya. Kalau rumah Iya. jaraknya sama ya. Sama. Siapa yang tua? Siapa yang tua? Kalau sama tua? Siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Gitu. Nah, kok khusus untuk teman-teman yang mohon maaf saya lagi penyandang disabilitas, ini harus ada surat keterangan dokter yang menyatakan benar bahwa teman-teman adalah penyandang Disabilitas. Oke, next. Kelompok berikutnya Kak. Kelompok apa Kak? Ada kelompok perpindahan orang tua. Nah ini perpindahan orang biasanya kan nggak banyak ya, jadi daya Nggak tampungnya banyak sih. juga nggak banyak biasanya. Oh ya, tadi yang afirmasi itu biasanya sih sekitar 15% ya. Iya, Tadi biasanya kalau sekitar itu. tempatan itu 10, afirmasi itu 15. Nah, kalau perpindahan orang tua Kak, itu yang seperti apa? Perpindahan orang tua itu sama seperti syarat-syarat sebelumnya. Sudah kita jelaskan juga tadi ya, cuma ini lebih rinci. Jadi harus ada surat pindah orang tua. Ini ada waktunya juga. Ada waktunya Jadi jangan juga. ini mau sekolah tiba-tiba orang tuanya pindah gitu. Enggak, harus minimal maksimal 2 tahun dari tanggal pendaftaran. Iya, berarti surat pindah tugas orang tua ini maksimal 2 tahun dari tanggal pendaftaran. Yes. Nah, berarti Jadi- kalau udah lama banget pindahnya, Ya, nggak laku. perlu, kan, kakak Udah lu- netap berarti dia ya. Iya, udah netap. Kakak lu berarti udah pindah. Benar. Jadi yang betul-betul baru pindah maksimal Iya. tuh usianya 2 tahun perpindahannya. Kalau ini
nilai sudah dipertimbangkan ya di sini, Ya. termasuk nilai rata-rata rapor. Iya, rapornya sama semester 1 sampai semester 5. Kemudian jika nilai dari calon peserta itu sama, maka yang ditetapkan adalah umur sama kayak Umur, tadi. sekali lagi, Jadi kalau nilainya dan- sama, umur yang diperhatikan, yang lebih tua duluan. Yes. Kalau juga dan- misalkan umur sama berarti siapa cepat dia dapat. Next kelompok berikutnya adalah kelompok reguler. Ya, ini kelompok yang paling besar kuotanya. Paling besar kuotanya, Biasanya 70% dari 70%. total daya tampung. Jadi di sini yang paling banyak kuotanya. Iya. Nah, ini seperti apa Kak? Syarat-syaratnya atau rinciannya seperti apa? Jadi kelompok reguler ini kuotanya itu ada dipisah-pisahkan juga dari 70% tadi dipisahkan. Kayak pakai data ya Kak ya? Iya. Ke paket malam, paket Ada paket siang malam, gitu paket kan. siang ya. Khusus. Jadi dari 70% itu pembagiannya seperti apa Kak? Jadi kalau untuk reguler sekolah, jadi dia nggak pakai istilahnya gini deh ya, biasa-biasa aja lah Biasa ya. aja Siswa ya, jalur biasa gitu ya. Yang nggak ada prestasi apa-apa, itu 50% kuotanya. 50% kuotanya tetap Dilihat menyertakan dari nilai rata-rata rapor, Rata-rata. lalu kemudian sama sih persyaratannya seperti yang sebelum-sebelumnya. Berarti ini ada nilai juga di sini ya? Ada nilai. Jadi dipertimbangkan ya, kalau di sini nilai. tarung bebas, nilai siapa lebih tinggi dia akan yang lebih diambil. Oke. Kalau sama sekali lagi umur dan umur, setelah daftar itu duluan. siapa lebih cepat? Oke, yang kedua Kak. Nah, di kelompok reguler ini ada pembagian untuk prestasi akademik dan non akademik nih teman-teman. Kuotanya, Kak? Nah, kuotanya cuma 10%. Untuk siapa? Tadi tuh yang punya sertifikat prestasi olahraga, olimpiade, baik nasional kayak maupun FL2SN gitu ya Kak ya? Ya benar-benar. Ini kuotanya kira-kira 10%. Iya, tetap ada nilai rapor juga. Tetap dia akan cuman dia bersaing perbedaannya di- ada piagam-piagam gitu ya, Yes. penghargaan. Jadi gini, meskipun lo udah punya piagam yang bisa dibuktikan benar, kalian tetap harus melakukan seleksi nilai. Seleksi Cuman nanti Ada nilai piagam plusnya. itu atau sertifikat itu ada nilai-nilai. Nah, itu yang akan menambah poin-poin kalian gitu. Kalau ternyata nanti ada yang sama atau yang deket-deket gitu, karena ada tambahan sertifikat dan piagam tadi, Iya. nilai kalian bisa akan lebih naik. Semakin banyak Semakin banyak, semakin Semakin tinggi, bagus, lebih ya. bagus, lebih Oke. besar lagi kesempatan buat ini. Ya. Lalu kemudian ada yang khusus untuk tahfiz Quran. tahfiz Quran. Ini kuotanya mungkin sekitar 8%-an. Jadi sekali lagi sertifikat tahfiz Qurannya minimal 2 juz dan sudah dilegalisir oleh LPTQ provinsi atau kota kabupaten. Berarti kalau di Dumai itu kota Dumai yang legalisir ataupun provinsi Di ya? Provinsi LPTQ Riau. provinsi. Jadi benar-benar harus dilegalisir dulu, di scan. Jadi kalau misalnya nggak dilegalisir, kita biasanya akan infokan harus dilegalisir lagi. Tapi seperti yang kita sampaikan tadi, tidak hanya cukup dengan sertifikat, melainkan calon peserta didik dengan kelompok prestasi tahfiz ini akan diseleksi lagi oleh guru Oleh agama guru di sekolah agama. yang bersangkutan. Seleksi ya. Jadi, Seleksi ya. Gini, karena akan terjadi gini. Gue kemarin tahfiz Qurannya tuh hafal 3 juz, juz 1, juz 2, juz 3, tapi 2 tahun yang lalu begitu diseleksi udah nggak hafal lagi. Atau just 30 ya? Iya gitu, nggak bisa. Jadi harus Oke. dinilai lagi. Kalau sisanya sama, kalau umpama sama tadi ya tertua dan tercepat. Ya. Kemudian Lalu next. yang terakhir, nah ini ada yang khusus tadi tol langit jalur internasional, ini kuotanya tinggal 2%-an paling ya. Ya, yang Dari punya 3. prestasi tingkat internasional. Udahlah. Weh. Pokoknya ada Tapi perorangan Kak, perorangan ya nggak boleh bergu kalau internasional. Yang lain boleh bergu kecuali Benar. internasional dan tahfiz. Iya. Jadi prestasi tingkat internasional ini yang perorangan yang dilaksanakan secara berjenjang diberikan prioritas untuk langsung diterima sesuai dengan kuota yang tersedia. 2% ya, jadi ini nggak 2%. banyak. Jadi kalau yang punya yang sertifikat ataupun prestasi internasional, itu udah Gas tiket aja, ya. gas. Gas. Udah jelas gitu. Oke. Nah, oke Kak, gini. Jadi kalau misalkan adik-adik bertanya, nanti kalau misalkan sudah buka itu mau upload, mau input data itu di mana Kak websitenya Kak? Di Linknya Kak? ppdb.riau.go.id. Jadi seluruh Riau ke Iya. sana. Nggak ada lagi yang model dulu ya, datang berbondong-bondong bawa Iya. berkas ke sekolah, itu udah nggak ada lagi. Semuanya lewat website ppdb.riau.go.id. Ntar kalau misalnya bingung, linknya ada juga di bawah, kita letakin, tinggal diklik, lo langsung Benar. masuk ke. Dan kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa di website tersebut atau juga bisa mungkin datang ke sekolah, calon sekolah yang mau Iya, ini yang mungkin kita bisa sampaikan bertanya. juga sebenarnya informasi ini ada di Bener. website.
Benar. Tinggal kalian mau membaca. Ya, sebenarnya di website sudah ada, Iya. hanya kita Membaca, menyampaikan ulang ya. teliti, lalu Iya. kemudian di-download apa yang perlu di-download gitu. Ya, kemudian juga nanti setelah ini pendaftaran dibuka, nanti ini kan ada tutorial nih, bagaimana sih cara mulai mendaftarkan diri, kemudian menginput data itu nanti akan ada tutorial terpisahnya sesuai langsung di aplikasinya. Ya, nanti akan ada di video terpisah. Ya. YouTube-nya di SMK 2 Di kita YouTube. bakal update juga bagaimana cara mendaftar melalui website PPDB Riau ini Iya. gitu. Kak, kemudian gini Kak, terakhir nih sebelum kita closing nih Kak, umpamakan misalkan ada yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen, mungkin dia nggak punya sertifikat ini tapi dia bikin pemalsuan dokumen, ada sanksinya nggak Kak? Yes, berdasarkan juknis PPDB 2023, kalian yang melakukan atau masyarakat nih yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen terkait dengan PPDB 2023 ini akan menerima sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan peserta didik yang melakukan pelanggaran tersebut Kak, Otomatis akan kita tolak dari sekolah kita. tidak dapat diterima pada satuan pendidikan tersebut. Iya. Oke, itu aja mungkin Kak ya informasi yang kita terima hari ini ya. Tapi nanti misalkan ada informasi yang terbaru atau mungkin penyampaian kami ada yang salah atau ada yang miss, nanti kita bisa tanya di kolom komentar Iya, Kak ya. boleh di kolom komentar di. Atau mungkin nanti kalau yang penyampaian kami ada yang salah, nanti mohon dikoreksi. Ya, mohon Ya. dikoreksi Oke. dengan cara yang baik. Siap, siap. Oke, itu aja Kak. Ada Iya. lagi mungkin yang mau kita Mungkin sampaikan? itu aja sih dari kita mengenai informasi PPDB 2023. Jadi adik-adik tetap stay calm, jangan terlalu buru-buru, juga jangan terlalu lambat-lambat ya Ya. kan. Selamat nanti kalau yang lulus selamat bergabung dengan kita. Lalu kemudian yang belum lulus silahkan dicoba di sekolah yang lain. Mungkin nasib dan keberuntungannya lebih besar di sana. Ya. Sekali lagi kalau udah kayak gini nih biasanya memang Allah atau Tuhan yang mengatur takdir kita ya. Iya, jadi apa yang terjadi hari ini yang terbaik hari ini yang ada kita, yang kita Pikir itu baik belum tentu baik untuk ya, dan yang terjadi sama kita hari ini berarti itu yang terbaik ya Kak. Ya, jadi Oke. Itu aja dari kami ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan saya Muhammad Saifullah. saya Kak Vidya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar jangan ketinggalan informasi atau salah informasi. Ya. Bye-bye. Bye-bye.